Coba Pak sampaikan hasil perkembangan keunggulan bibit padi MSP Mari Sejahterakan Petani 13B yang digagas oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono diakui oleh petani yang ada di bumi Beguai Jejamo Wawai. Seperti halnya yang disampaikan Mbah Kartio, petani asal Kampung Bumi Setia, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Ia mengatakan bahwa bibit padi MSP sangat mantap sehingga mampu mendongkrak hasil panen petani. Dijelaskan Mbah Kartio, alhamdulillah berkat bibit padi MSP hasil panen kami sangat memuaskan. Bahkan kami bisa panen padi 8-9 ton per hektarnya. Untuk itu Mbah Kartio mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumarsono selaku Ketua DPRD Lampung Tengah yang terus peduli untuk kesejahteraan petani. Mbah Kartio mendoakan semoga beliau, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, serta kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut Mbah Kartio sampaikan saat menghadiri pembagian bibit padi MSP 13B yang dilakukan oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono di Kebun Edukasi Perjuangan pada Minggu 23 Oktober 2022. Terima kasih kepada beliau Pak Marsono yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit atau pengalaman bahwa tadinya sudah nanam padi MSP. Saya merasa terima kasih sekali oleh karena awalnya bibit juga tidak membayar, namun hasilnya cukup lumayan. Enggak beli, hasilnya bagus. Ya kalau kemarin belum Pak. Tapi begini Pak ya, kalau padi yang lain ya pernah saya memberikan, cuman bukan padi ini. Tapi kalau sekarang dianjurkan dari bibit yang seperti ini, ya alhamdulillah mudah-mudahan kita tidak lupa. Memang tetangga saya ada yang perlu kita perhatikan ya, ada orang ini tingginya sekian, terus itu nggak ada suami, sudah nggak ada orang tua. Jadi saya sangat memperhatikan, itu sangat kasihan. Sampean kemarin nanam berapa? Nanam saya kan kalau lahannya setengah Pak, cuman ada yang memberikan bibit untuk uji coba dari petugas lain ya kita terima, tapi hasilnya juga bagus. Nah kebetulan dari Pak Marsono yang memberikan bibit, saya lebih terima kasih. Memang ya buktinya bagus kan, Pak Marsono juga pernah menyaksikan ke sana. Bagus mana sama yang dikasih itu sama ini? Saya tetap mantep yang ini. Ya. Baik. Oke. Matur nuwun. Jenenge sampean sapa Pak? Bakar Kardi. Ucapan terima kasih juga disampaikan Mbah Soimah, petani asal Candirejo, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Ia menjelaskan bahwa bibit padi MSP lebih bagus daripada bibit unggul lainnya. Mbah Soimah menjelaskan pada MSP hasil panennya lebih banyak ketimbang bibit unggul lainnya. Kalau bibit padi lain, satu kotak sawah hanya menghasilkan 40 karung padi, sedangkan bibit padi MSP bisa menghasilkan 70 karung padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sumarsono selaku Ketua DPRD, yang saya hormati semua yang datang di sini. Ya. Mohon maaf saya mau cerita ini masalah pertanian saya dikasih. Ini bibit dari Bapak DPRD Bapak Sumarsono. Saya itu nanam 1 hektar. Karena yang sebelah ini tanaman lain, yang sebelah itu tanaman yang dari Bapak Sumarsono. Karena saya itu yang sebelah ini kok kurang, yang sebelah ini bagus. Sampai saya itu terima kasihnya bagus, saya undangkan Dores, terus saya kirimkan ke tempat Bapak Sumarsono. Saya gambarnya aja. Gambarnya, bukan. Gambarnya aja, bukan padinya. Kalau padinya tak kasih, tak minta sendiri sama anak-anak saya. Ya tempe itu aja tak kasih sedikit.
Enggak banyak, yang banyak saya yang Berarti padi tanam ini itu lebih bagus ya? lebih bagus. Yang sebelah sini cuma dapat setengah itu sekitar 40, tapi yang sebelah tempat saya itu 70 kandi masuk saya itu. Yang ini yang padi lain 40, yang sebelah sini 70. yang ini. Ya. Ya, sampai kan sebelah sini sampai Ya karena nanamnya sebelah sini, yang bukan yang sebelah sini, yang sini. Jadi yang sini ini kepada Mas Sono. Ya, terima kasih ya Bapak-bapak. Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan, pembagian bibit padi MSP kepada ratusan petani dilakukan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang sedang mengguncang dunia. Sumarsono menegaskan bahwa menjaga kedaulatan pangan adalah komitmennya. Oleh karena itu, Sumarsono di setiap musim tanam menyiapkan bibit tanam 1.000 hektar untuk petani di Lampung Tengah. Dan pada hari ini, Sumarsono, Ketua DPRD Lampung Tengah, membagikan bibit padi MSP sekitar 500 hektar. Menurut Sumarsono, membagikan bibit padi MSP secara gratis kepada masyarakat telah dilakukan sejak beberapa tahun silam. makasih Mbah Soimah. Candirejo. Itu Pak, jadi saya bukan katanya. Kebetulan saya tidak mengundang yang lain yang sudah menanam, karena saya sudah sangat yakin saya sudah membagi yang tahun kemarin itu 1.000 hektar. Musim tanam yang lalu 1.000 hektar. Ini juga cuma mudah-mudahan juga sama 1.000 hektar yang akan saya bagikan secara bertahap. Harapan saya karena pangan lagi mengguncang dunia, Soekarno pernah berpesan, urusi pangan rakyatmu. Kalau rakyatmu kenyang, mudah-mudahan semua akan tenang. Tapi kalau rakyatmu kelaparan, maka gaduh dan dunia tidak akan bisa dikendalikan. Kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya bersilaturahim di kebun edukasi ini, rumah aspirasi yang saya buka setiap hari Sabtu dan Minggu untuk bertemu dengan masyarakat secara bergiliran. Ning lek Sabtu iki wis teko, sesuk aja teko neh. Kandhane ra komonan gen. Hari ini Pak, saya mau membagi karena udah mau musim tanam. Nggih Pak nggih? Nggih. Sing arep nandur kok tak wehi bibit pari. Sing gelem, sing ra gelem ya gak apa-apa, kok mangan bareng-bareng. Tapi kita ini kabeh Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah bertahun-tahun saya selalu melakukan ini, membagikan bibit gratis kepada petani yang mau datang ke sini atau mengundang saya ke tempatnya. Harapan saya bisa meringankan beban Bapak dan Ibu semua dalam bercocok tanam. Paling tidak Bapak dan Ibu sudah tidak membeli benih. Dengan tidak membeli benih, maka uang yang untuk dipakai untuk beli benih bisa dipakai untuk biaya yang lain. Tapi enek syaratnya Pak. Syaratnya diomongin abot, diomongin enteng. Cuman saya jamin ini akan menambah rezeki kita dan membimbing kita ke surga. Kalau yang lain membuat multi level marketing supaya kaya, saya membuat multi level marketing supaya mudah masuk ke surga. Melok ae, wis mesti penak. Percaya ora? Nah tak cerita nih. Ya aku menkrungu. Ben paham. Nanti Pak, yang dapat bibit padi sekampil ini nanti akan diminta menyisihkan beras. Nanti menyisihkan berasnya setelah panen 5-10 kilo Pak, yang dapat segini.
Nanti dikumpulin sama sampean, karena yang misal yang dari Candirejo dikumpulin di satu titik di Candirejo, siapa nanti yang dipercaya. Karangrendah sama, seperti Mataram sama, atau yang lainnya terserah. Berasnya nanti sampean bagiin kepada anak yatim dan duafa di sekitar sampean. Mau gak? Mau. Tenan? Yakin? Wani sumpah? Cokot tolo weling lek ngapusi? Kan lek ngapusi? Lek ra ngapusi ora dicokot. Jadi harapan saya Pak, dan bibit ini sampean nanti bisa diambil lagi untuk bibit selanjutnya, nggak perlu tuku, bisa diturunkan dan tidak akan pernah mengurangi hasil produksinya. Bahkan karena dia sudah beradaptasi, maka dia akan semakin baik. Sama dah, tanaman ini sama dengan manusia, cuman dia nggak bisa ngomong. Tanaman ini juga punya mata, punya mulut, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti kita berdiskusi. Setelah sampai punya bibit, nantinya sampai juga butuh pupuk. Pupuk saiki angel. Iki tukang pupuk. Mas Dwi ini yang saya datangkan untuk mengurai bagaimana rumitnya pendistribusian pupuk dan petani saya jadi objek. Nah, nanti kita urai masing-masing supaya semuanya akan terurai dengan baik sehingga semua akan sejahtera. Bapak dan Ibu, wis do kenal to Pak karaku Pak? Wis rasa dikenal nih ya. Nah, yang saya kenalin yang sebelah kanan saya ini jenengmu siapa, Leh? Dwinan Rahmandi. Ini namanya Dwinan Rahmandi. Ini bapaknya Direktur Pusri, dulu Kepala Bulog untuk Sumatera bagian selatan. Yang sebelah kiri saya ini tenaga ahli saya bidang pertanian, Fania. Beliau juga dosen di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Yang sebelah kirinya lagi Heni Yulianawati, itu tenaga ahli saya di bidang pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bibit padi MSP ini sudah saya bagikan rata Selampung Tengah, dan rata-rata hasilnya nggak kurang dari 7,5 ton per hektar. Tapi ini karena tanduran rendem, kalau perlakuannya betul-betul baik, saya yakin kalau 9 ton atau 10 ton dapat per hektar. Lah saya kira sing duwe lemah sak hektar sapa kacung? Wis sugih sampean. Ngono jaluk lho bibit ora isi blas ya. Mriki niku nggih pengen kali bapak lho mriku. Paringi, Pak. Ora? Ya, lho. Duwe sak hektar sugih. Bapak dan Ibu, padi ini namanya padi MSP 13B. MSP itu singkatannya terserah saya kan. Bisa mari sejahterakan petani, bisa Megawati Soekarno Putri, bisa Mas Sumarsono peduli. Lah aku ora peduli kalau sampean, ngapain aku pakai bibit sampean? Ya kan? Jajal golek sak endi gelem bagi bibit puluhan ton. Wong aku yang ngerti iki didol duwite yo akeh. Cuman karena saya mau beribadah dan saya sebagai pejabat publik, pembuatan bibit ini dari gaji dan tunjangan yang saya sisihkan untuk pembuatan bibit, uang rakyat saya kembalikan untuk rakyat, tapi saya nggak mau ngasih duit, bentuknya bibit. Jadi itu Pak.
Nanti dibuat grup biar saya bimbing cara perlakuannya Pak ya. Nanti suatu saat kita kumpul, kurangnya apa nanti kita benerin. Saya kemarin juga perintah bagaimana juga membawa jerigen supaya saya kasih juga bawain pupuk organik cair. Orang yang senggawa alhamdulillah ya, aman pupukku. Lalu bibit wis diwehi, pupuk organik wis diwehi. Aku kon nukokne jerigen neh, bapakmu ora nukokne ya ta. Sebagai bapak. Piye? Aku kok kon ngamal kowe sing nampa. Nah makanya saya meminta kita membuat multi level marketing tadi. Aku juga ngajari sampai supaya beramal. Lek pengen sugih banyak-banyaklah beramal. Lha makanya aku iso sugih karena apa? Aku banyak beramal. Lah sampean melit kok menjaluk sugih. Ya kan? Pengen pinter, banyak belajar. Pengen sehat, banyak olahraga. Pengen sugih, banyak beramal. Orang percaya diomongi. Ngomongnya jarene karena Pak Marsano wis sugih. Itu saksi hidup Pak. Pak Dodok, Edi, ini saksi hidup saya. Bagaimana saya dulu hidup miskin, kekurangan, dan dengan semua keterbatasan. Saya tidur di kursi kamar yang nggak ada pintunya. Saya makan sehari nasi 1 bungkus. Saya makan bertiga dengan anak istri saya selama 1 minggu. Rumah saya gedek, campur papan, lantainya tanah. Saya tinggal di situ 7 tahun. Tapi saya tidak pernah meninggalkan saya beramal itu. Akhirnya jadi koyong ini Pak. Dan saya semakin tingkatkan cara saya beramal supaya saya mendapat keberkahan dan kemudahan-kemudahan. Amin. Bisa melok-melok ra kok. Kamu kudu iso dimulai dari ini. Ya. Yang enggak kita mulai dari ini. Nanti yang dapat 1 kampin ini sisihkan 5 sampai 10 kilo kalau panen dan bagikan kepada anak yatim kalau rodo-rodo tuwek terdekat. Itu intinya Pak. Perlakuan ini Pak sama dengan padi mapan. Enggak usah takut. Lek perlu jejer nih, lek kalah potong kupingku. Apa? Darat ke sawah. Darat Darat ke sawah. Bisa. Orang dulu pertama buat bibit di sini, padi darat ini, padi di sini. Cuma kalau gogo bibitnya double. Karena nggak mungkin siji-siji kali ulur. Nggak mungkin siji loro. Mesti 3, 4, 5. Cus. Apa mereka gratis? Jaluk meneh bapak. Ya dah. Dan jangan dikira karena ini gratis, ini murahan, ini nggak bagus. Maka saya pastikan ini lebih bagus daripada yang sampai pernah tanam. Kan gitu. Makanya saya memberikan padi ini setelah ditanam dan hasilnya bagus, paling tidak sampai sudah punya stok untuk pangan. Perkara lawi apa wae angger segone enak, berasnya enak, mesti wareg enak. Nah nanti kita sama-sama cicipin. Kebetulan beras ini nanti beras MSP. Nah tujuannya diundang ke sini itu membuktikan beras MSP ini rasanya kaya apa, ya kan? Empuk ngomongnya kaya ngomongnya wong sing ngomongi. Nah mudah-mudahan nanti kita setelah itu, dan saya kepingin kalau saya bisa menggaji bibit sendirian 1000 hektar, saya kepingin sampai nanti tetangganya yang mau nanam tahun yang periode yang akan datang udah bisa memberikan juga. Ojo jaluk terus, ya Pak ya. Jadi sesuk ya diredek yang tengahnya ngono, sisihnya rong kandi lah, simpan ke bibit, jemur yang kering, simpan ke bibit.
Kalau nyimpen mau lama, dalamnya dibungkus plastik kayak gini Pak, baru dimasukin karung. Kalau hanya karung kayak gitu nggak akan tahan lama seperti itu. Itu dalamnya saya ada plastiknya Pak. Nggak percaya bukaan. Karena itu nanti juga akan dikemas untuk dibagikan juga. Bapak dan Ibu, Mas Dwi, silahkan nanti terkait dengan pupuk, karena saya juga ingin masalah bibit saya bisa membantu, tetapi masalah pupuk saya bisa membantunya dengan pupuk organik. Tapi karena nggak mau jurigen, ya wis alhamdulillah, ya kan? Hah? Wis gak jurigen, karena ngadai. Nah nanti itu pupuk organiknya setelah makan nanti baru sambil ngumpul pupuk organik dan dicatati nanti. Sakjane sing wis sak hektare ora usah diwehi ya wong wis sugih kok. Parini Pak. Hah? Parini. Mboten diwehi. Hah? Lah kok mriki mboten ditutani nggih mboten rasa jenenge mboten adil. Nyapa? Sing adil ki mung sing kuwasa. Aku kok kongkon adil. Ya ora iso. Menungso kon adil. Ora iso, Pak. Jadi harapan saya nanti Mas Dwi tolong bantu petani-petani saya. Tolong jelaskan kepada mereka terkait dengan distribusi pupuk dan alokasi. Sehingga nantinya saya bisa gedor. Suplai juga saya dengan data. Sehingga saya bisa panggil semuanya yang mempermainkan pupuk ini. Kalau perlu contoh barang, kita kasih contoh barang nanti. Karena saya ini kalau sudah berhadapan dengan para petani ini, badan saya langsung sehat. Tapi begitu mereka mengeluh, badan saya rasanya meriang. Kalau saya nggak akan selesaikan itu. Ya, nanti Fania bisa juga jelaskan terkait varietas MSP. Kalau di Padang perlu, nanti kita tanya jawab. Sekarang saya persilahkan Mas Dwi untuk bisa jelaskan terkait dengan pupuk. Bapak-bapak menyimak. Kalau saya pakai pupuknya itu Pak, organik. Deknya aku jalur pupuk organik. Telek wedhus dikai 200 sak gratis. Ditogah-tagih wae. Tapi akhirnya gratis kae wong ya nyingis ya. Nah kemudian saya fermentasi dan lain sebagainya. Nanti suatu saat kemarin di Karangenda tanah kita sangat diperlukan dolomit. Udah dikasih dolomit belum? Dan tanah kita semua di Lampung Tengah itu membutuhkan dolomit. Kurang lebih minimal 2 ton dalam 1 hektarnya. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono berpesan kepada para petani untuk menyisihkan hasil panennya kepada yatim piatu dan fakir miskin di sekitar tempat tinggal agar hidup lebih barokah dan bermanfaat. Sumarsono pun berkeyakinan jika bangsa dan negara bisa melakukan seperti yang ia lakukan, tentunya dapat menjaga kedaulatan pangan sepanjang dilakukan dengan baik dan benar. Bibit padi MSP ditambahkan Sumarsono bisa digunakan menjadi bibit kembali di tahun mendatang. Sumarsono menambahkan bahwa bibit padi ini komposit, jadi bisa digunakan bibit kembali karena dari zaman nenek moyang kita setiap tahun sudah menyiapkan bibit untuk ditanam di periode yang akan datang. Menjaga kedaulatan pangan, menyiapkan pangan untuk bangsa, dan sekaligus kalau saya secara pribadi setiap musim tanam bisa menyiapkan bibit 1000 hektar untuk petani saya yakin bangsa dan negara itu seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama sepanjang semua dikerjakan dengan baik dan benar. Ada berapa ini? Jumlahnya berapa Pak bibitnya Pak? Dibagikan Ini yang kita bagikan hari ini kurang lebih 500 hektar. mungkin kelebihan dari bibit yang lain apa sih Pak? Malainya lebih panjang, lebih tahan terhadap penyakit, dan perawatannya relatif lebih mudah. Penerimanya siapa aja Pak? Untuk penerimanya siapa aja Pak? Penerimanya siapapun petani yang mau datang ke kebun edukasi ini. Saya tidak pernah memilih dan memilah, tetapi yang jelas dia yang punya lahan dan mau bercocok tanam, menyiapkan pangan untuk bangsa. Pak, ada pesan untuk para petani Pak Des? Bibit ini adalah komposit,
Artinya bibit ini bisa diturunkan dan tidak akan mengurangi produktivitasnya. Jadi selama ini rakyat saya dari nenek moyang saya dulu itu setiap tahun memang sudah menyiapkan bibit untuk ditanam periode yang akan datang. Tapi karena negara, karena kapitalisme membodohi rakyat saya sehingga mereka membuat bibit yang tidak bisa ditanam lagi dan diproduksi oleh pemilik modal. Dan ini adalah pembodohan sistematis, pemiskinan tersistematis yang ada di dunia ini. Kalau terkait pupuk tadi deh, harga yang berbeda dari head gimana deh? Nanti terkait dengan pupuk yang berbeda-beda, makanya saya tadi mengundang salah satu distributor. Saya untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat. Kalau memang ada lagi, ya lakukan pengaduan. Dan yang jelas jangan hanya ngomong, mau jadi saksi. Ini loh, mau jadi saksi bahwa mereka memang belinya lebih banyak dari head. Misal tadi kan ada yang beli sampai 150, 160 bahkan, sementara head kan 115. Kalau 120 masih adalah di kepala saya, 125 masih adalah di kepala saya ya. Kalau sudah 150, 160, mereka memeras rakyat saya dan. Pak, terkait kelangkaan pupuk subsidi Pak di Lampung Tengah gimana Pak? Sebetulnya pupuk subsidi bukan langka. Pemerintah mengurangi jumlah pemberian pupuk subsidi, hanya dicukupi 35% dari kebutuhan yang diperlukan oleh petani selama ini. Kalau selama ini 100% dipenuhi, sekarang hanya dipenuhi 30%. Lainnya disiapkan dengan pupuk organik, petroorganik gitu loh. Artinya untuk musim tanam ini aman nggak Pak? Pupuk sendiri Pak, untuk persiapan musim tanam di Lampung Tengah Pak? Musim tanam kalau untuk pupuk subsidi, ya kecukupannya 30% dari alokasi pemerintah ini. Dia mungkin aman atau tidak, petaninya juga harus berupaya kan, melakukan dengan mikroorganisme lokal dan lain sebagainya. Kalau pemerintah udah jelas, aturannya jelas, 35% dari kebutuhan petani sesuai dengan luas lahan, misal 1 hektar. Kalau selama ini 6 kintal, pemerintahnya menyiapkan 2 kintal, ya jelas kurang. Artinya ada anjuran petani untuk memakai pupuk organik. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan. Sisihkan 5-10 kilo beras untuk dikasih anak yatim dan apa terdekat rumah jenengan. Oke, dan kita sama-sama semua berkah. Oke. Salaman. Ayo, madu.
tumbas nih gitu. Untuk gula yang kudu lah nek. Padi timbang lagi padi sama. Neng, ambil hitung 312 sak. Langsung mobil.